and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas salah satu film balas dendam paling epik menurut sejarah perfilman. Film ini berjudul Law Abiding Citizen, bercerita tentang seorang pria biasa yang hidupnya hancur setelah istri dan anaknya dibunuh dalam sebuah perampokan di rumahnya. Pelakunya memang berhasil ditangkap, tapi karena kekurangan bukti dan sistem hukum yang mirip-mirip di negara Konoha, jaksa penuntut pun membuat kesepakatan dengan salah satu pelaku untuk memberikan kesaksian, sehingga si pelaku hanya menerima hukuman yang ringan. Merasa dihianati oleh sistem hukum yang setipis tisu, akhirnya beliau memutuskan untuk mengambil hukum di tangannya sendiri. Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Clyde. Di rumah, Clyde tinggal bersama istri dan anak tercinta. Pada malam itu di rumahnya, Clyde terlihat sedang bekerja sambil ditemani sang putri yang juga sedang membuat gelang untuk ayahnya. Tidak lama kemudian, Clyde mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumahnya malam-malam. Dan ketika pintu dibuka, ternyata mereka adalah komplotan penjahat yang ingin merampok rumahnya Clyde. Parahnya, salah satu perampok itu melukai serta memperkaos istri Clyde tepat di depan matanya. Melihat kengerian itu, Clyde hanya bisa terdiam tanpa melakukan perlawanan. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba putri Clyde datang. Dan sesuatu yang tidak kita inginkan pun harus terjadi, di mana si perampok langsung membawa anak tersebut, lalu membunuhnya dengan sangat brutal. Pada malam itu, semua kehidupan Clyde langsung hancur seketika. Beberapa waktu setelah kejadian mengerikan itu, Clyde terus berjuang untuk mendapat keadilan atas kematian anak dan istrinya. Namun, biarpun kedua perampok tersebut sudah ditangkap, tapi hukuman yang mereka terima tidak setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat pada keluarganya Clyde. Pengacara Clyde yang bernama Nick Rice menjelaskan kalau selama ini polisi kekurangan bukti untuk menangkap kedua perampok tersebut, yang bernama Darby dan Amos. Gara-gara si Amos sama Darby menggunakan sarung tangan ketika sedang beraksi. Jadi di TKP pihak kepolisian sama sekali tidak menemukan sidik jari di tempat kejadian. Ditambah lagi di rumahnya Clyde nggak ada CCTV. Dan juga kesaksian dari Clyde dinilai lemah karena setelah tubuhnya dicocol, kondisi Clyde setengah pingsan. Karena itu Nick membuat kesepakatan dengan salah satu dari kedua perampok tersebut, yaitu si Darby. Kesepakatannya adalah jika Darby mau menulis surat pernyataan untuk mengakui semua kejahatannya, maka nanti Nick akan meringankan hukumannya Darby dan memberatkan hukuman tersebut kepada perampok yang satu lagi, yaitu si Amos. Ketika mendengar penjelasan dari Nick, tentu saja Clyde menjadi kesal. Karena bagaimanapun juga penjahat seperti Darby tak seharusnya mendapat keringanan hukuman. Di sini dia terus memohon kepada Nick agar Nick membatalkan kesepakatan tersebut dan mencari bukti yang lebih kuat agar kedua perampok itu bisa dihukum seberat-beratnya. Namun Nick menjawab kalau hanya inilah satu-satunya cara agar Clyde bisa memenangkan persidangan. Dan dengan berat hati, Clyde pun harus menuruti keputusan dari Nick. Singkat cerita, di persidangan, Nick memberikan surat kesepakatan yang sudah dibuatnya kepada Darby, yang saat itu didampingi oleh pengacaranya yang bernama Bill. Di sana Darby terlihat sama sekali tidak menyesali semua perbuatannya terhadap keluarga Clyde. Dia malah kegirangan karena setelah membunuh, memperkaos dan merampok, Darby cuma mendapat hukuman selama 3 tahun penjara. Sedangkan rekannya yaitu si Amos, yang hanya merampok tanpa melakukan kejahatan lain seperti Darby, dia malah justru mendapat hukuman mati. Setelah persidangan tersebut selesai, terlihat para wartawan sudah berkumpul di luar gedung pengadilan untuk mewawancarai Nick. Tidak lama kemudian Darby datang dan menjabat tangan Nick sebagai ucapan terima kasih atas kesepakatan yang sudah dia buat. Sementara itu dari kejauhan Clyde memandangi mereka berdua dengan tatapan penuh kekecewaan. Dia merasa kalau Nick sepertinya tidak bersungguh-sungguh ingin membantunya.
Nick seolah ingin kasus keluarga Clyde cepat selesai tanpa mau memperjuangkan keadilan yang harus didapat oleh Clyde dan membiarkan sistem hukum yang salah. Singkat cerita, 10 tahun sudah berlalu. Sekarang Nick telah menjadi pengacara hebat yang sangat terkenal di kota tersebut. Bahkan para polisi menghormati Nick karena berhasil membantu menangani banyak kasus penting. Dia juga sekarang memiliki sebuah keluarga kecil yang bahagia. Namun meskipun punya hidup sempurna, Nick sebenarnya tidak bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarganya. Dia selalu mengorbankan waktu berharga bersama keluarga demi urusan pekerjaan. Diketahui hari ini adalah hari di mana Amos akan dieksekusi mati, dan Nick lebih memilih datang untuk menyaksikan eksekusi tersebut dibandingkan menonton pertunjukan selo anaknya di sekolah. Pada saat eksekusi akan dimulai, Amos dipersilakan untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Dan di depan para pengacara, saksi, dan petugas, Amos menyesali semua perbuatannya. Dia juga meminta maaf karena telah melakukan perampokan di rumah keluarga Clyde, yang membuat anak serta istri Clyde harus meregang nyawa. Lalu ketika semua sudah siap, eksekusi Amos pun dilaksanakan. Look at me! Namun beberapa saat setelah Amos disuntik, dia terlihat begitu kesakitan. Para petugas pun terlihat panik karena seharusnya terpidana mati ketika dieksekusi tidak boleh merasakan rasa sakit. Karena hal itu, pihak polisi pun segera melakukan penyelidikan. Dan salah satu polisi di sana menemukan barang bukti berupa botol yang berisi racun. Selesai diperiksa, petunjuk tersebut mengarah kepada Darby. Dan dengan cepat para polisi bersama Nick langsung bergegas menuju ke rumahnya si Darby. Sementara di rumahnya, Darby yang lagi asik pakai narkoboy tiba-tiba mendapat telepon dari seorang pria misterius. Pria misterius itu memberitahukan kalau polisi sedang menuju ke rumahnya, dan dia menyuruh Darby untuk segera kabur dari sana. Di tengah pelariannya, pria misterius itu memerintahkan Darby pergi ke sebuah pabrik tua yang tidak jauh dari sana. Dia juga telah membius seorang polisi patroli agar Darby bisa kabur dengan aman. Di dalam mobil patroli, Darby menyuruh polisi tersebut pergi ke suatu tempat. Merasa polisi itu pasti akan memanggil rekannya yang lain, Darby pun berniat ingin membunuhnya. Tapi belum sempat menembak, pria misterius tadi kembali menelponnya. Dan plot twist pun terjadi. Karena ternyata pria misterius yang menelpon dan membantunya kabur dari kejaran polisi adalah si Clyde yang sedang menyamak. Karena panik, Darby pun langsung menembak Clyde. Sayangnya di gagang pistol tersebut, Clyde telah memasukkan jarum beracun yang bisa melumpuhkan syaraf. Kemudian Clyde membawa Darby ke sebuah gudang kosong, lalu mengikatnya di sebuah ranjang operasi dan memberikannya obat-obatan agar Darby tetap lumpuh, namun masih bisa merasakan rasa sakit. Di sana Clyde mengatakan jika dia akan menyiksa Darby terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Sama seperti dulu dia menyiksa istri serta anak Clyde sebelum Darby membunuh mereka. Sementara Nick yang gagal menangkap Darby, dia pun memutuskan kembali ke kantor. Pada saat sedang ngobrol sama rekannya, tiba-tiba dia mendapat telepon dari polisi. Di telepon tersebut, polisi mengabarkan kalau mereka berhasil menemukan Darby, namun sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan, di mana tubuh Darby sudah termutilasi. Nick yang kaget mendengar kabar tersebut langsung mencari tahu siapa pemilik dari gudang tempat mayat Darby ditemukan. Dan ternyata pemilik dari tempat itu adalah Clyde. Dengan cepat, Nick bersama pihak kepolisian pun bergegas pergi ke rumahnya Clyde. Dan di rumah terlihat Clyde sudah menunggu kedatangan para polisi. Dia pun ditangkap tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Ketika Nick bersama polisi yang lain menggeledah rumahnya Clyde,
Mereka dibuat bingung karena menemukan ada banyak sekali buku tentang dasar-dasar hukum. Padahal Clyde ini bukan seorang pengacara, dan dia juga bukan lulusan sarjana hukum. Singkat cerita, Nick pun menemui Clyde di penjara. Kali ini dia datang bukan untuk membantu, namun untuk meminta Clyde mengakui semua kejahatannya. Namun di sini kita melihat ada keanehan, di mana Clyde justru tidak mau mengakui apapun. Dia terus mempermainkan Nick sampai membuatnya kesal. Karena posisi Clyde sekarang sama seperti posisi Darby ketika merampok di rumahnya dulu, yaitu kurangnya bukti dan tidak ada sidik jari maupun rekaman CCTV. Clyde ditahan hanya karena gudang tempat Darby ditemukan tewas adalah miliknya. Lalu Nick tiba-tiba menyuruhnya mengaku tanpa adanya bukti jika Clyde yang membunuh Darby. Kemudian Clyde berkata jika dia mau membuat surat kesepakatan sama seperti Darby dulu. Namun berbeda dengan Darby, dia tidak meminta masa hukumannya dikurangi. Dia cuma meminta sebuah kasur baru buat dia tidur di dalam sel tahanannya. Mendengar permintaan tersebut, Nick memilih pergi karena merasa Clyde hanya mempermainkannya. Di rumahnya, putri Nick mendapat kiriman sebuah kaset video. Dan ketika putri Nick menyetel kaset tersebut, dia langsung teriak histeris ketakutan. Ternyata kaset tersebut berisi video rekaman pada saat Clyde memutilasi tubuhnya Darby. Dengan cepat sang istri pun lalu menelpon Nick dan menceritakan semua kejadian tersebut. Nick berusaha menenangkan istri dan anaknya, dan dia juga berjanji akan segera pulang bila pekerjaannya sudah selesai. Di sini Nick sadar kalau Clyde sekarang benar-benar sedang mempermainkannya. Nick terus memikirkan cara bagaimana agar Clyde bisa segera dipenjara dan mau mengakui semua kesalahannya. Namun sayang buktinya masih kurang. Dan mau gak mau Nick memutuskan untuk menerima kemauan Clyde untuk memberikannya kasur baru, agar Clyde mau memberikan kesaksian atas kejahatannya. Keesokan harinya di persidangan, Clyde memilih maju seorang diri tanpa didampingi oleh pengacara satupun. Kemudian Pak Hakim menyuruhnya untuk menyatakan pembelaan. Di depan hakim tentu saja Clyde tidak mengakui semua kejahatannya. Dia malah bilang kalau dia difitnah. Pihak kepolisian tidak bisa memberikan satupun bukti jika Clyde lah yang telah membunuh Darby. Mendengar pembelaan tersebut, Nick pun jadi emosi. Nick berkata pada hakim kalau dia dan Clyde telah membuat surat kesepakatan. Namun tanpa menyuruh Nick membacakan tuntutan serta isi surat kesepakatannya, si hakim justru menyatakan bahwa Clyde tidak bersalah. Mendengar keputusan dari hakim tersebut, Clyde bukannya berterima kasih. Malahan dia tepuk tangan lalu mengejek si hakim, yang dengan mudahnya meloloskan seorang penjahat hanya karena para polisi tidak memiliki bukti yang kuat. Di sana Clyde terus menghina si hakim sehingga membuat hakim tersebut marah, lalu meminta petugas untuk segera menahan Clyde. Pada siang hari, Nick kembali menemui Clyde. Dia ke sana untuk menagih janji soal detail kejadian bagaimana Clyde membunuh Amos. Lalu Clyde bercerita kalau dia membunuh Amos dengan menyamar sebagai polisi, lalu diam-diam menukar tabung cairan dengan racun. Ketika Nick mau pergi, Clyde tiba-tiba menawarkan kesepakatan yang lain. Kali ini Clyde meminta daging steak untuk menu makanannya, dan sebuah iPod untuk menemaninya makan. Dia menyuruh Nick mengantarkan makanan itu besok tepat jam 1 siang, dan gak boleh telat. Jika Nick mau menerima kesepakatannya, Clyde akan memberitahu di mana lokasi keberadaan Bill, alias pengacara yang membantu Darby dalam kasus pembunuhan keluarganya dulu. Dengar hal tersebut, Nick langsung meminta rekannya untuk mencari tahu kabar tentang si Bill. Pada saat diselidiki, Nick kaget karena ternyata Bill sudah menghilang sejak 3 hari yang lalu. Karena dia tidak memiliki petunjuk apapun tentang keberadaan Bill, Nick pun terpaksa menerima kesepakatan yang ditawarkan oleh Clyde. Keesokan harinya, steak yang dipesan Clyde akhirnya datang. Namun sepertinya para polisi meremehkan ancaman dari Clyde yang kemarin. Mereka sengaja mengulur waktu dan mengantar makanan tersebut tidak tepat waktu. Karena hal itu, Clyde pun melakukan hal yang sama, di mana dia dengan sengaja menunda dan tidak langsung memberitahukan di mana lokasi keberadaan Bill. Setelah dibujuk berkali-kali, akhirnya Clyde mau memberitahukan di mana Bill berada.
Dengan cepat, Nick bersama para polisi pun segera pergi ke tempat yang dimaksud oleh Clyde. Kemudian setelah Nick dan para polisi sudah pergi, Clyde pun mengajak rekan satu selnya untuk ikut makan bersama. Diam-diam, Clyde mengambil sisa tulang dari daging stik tersebut, kemudian berjalan mendekati rekan satu selnya itu. Lalu tiba-tiba, sesampainya di lokasi tersebut, Nick dan para polisi berhasil menemukan Bill, namun sudah dalam keadaan terkubur dengan selang oksigen. Dan diketahui Bill tewas hanya selang beberapa menit yang lalu. Setelah mereka melakukan identifikasi, seorang polisi pun memberitahu ke Nick jika sepertinya tabung oksigen tersebut sudah diatur agar berhenti tepat jam 1:15 menit. Sedangkan perjalanan mereka ke sana membutuhkan waktu selama 15 menit. Tidak lama kemudian, Nick mendapat telepon dari rekannya di kantor. Nick mendapat kabar jika Clyde sudah dipindahkan ke sel isolasi akibat membunuh rekan satu selnya. Mendengar kabar tersebut, lagi-lagi Nick hanya bisa terdiam. Dia dibikin penasaran sebenarnya apa yang diinginkan oleh Clyde. Lalu malam harinya, Nick diajak salah satu rekannya yang bernama Jonas untuk menemui seseorang. Ternyata orang yang mereka temui itu adalah agen mata-mata Amerika Serikat yang dulu pernah bekerja bersama Clyde. Dia bercerita jika dulu Clyde sebenarnya adalah mantan agen rahasia pemerintah. Ketika dia masih aktif menjadi agen rahasia, Clyde telah banyak membantu para petinggi negara dalam menyelesaikan tugas-tugas besar. Orang tersebut mengakui Clyde adalah agen yang sangat hebat, dan mereka tidak mungkin bisa menghentikannya dengan mudah. Bila Clyde menginginkan seseorang mati, pasti orang itu akan mati. Dan bila Clyde ingin masuk penjara, maka dia pasti akan masuk. Walaupun dia sekarang sedang berada di dalam sel terpencil, yakinlah semua itu pasti sudah termasuk pada bagian dari rencana yang dibuat oleh Clyde. Lalu dia menyarankan jika Nick ingin menghentikan Clyde, maka satu-satunya cara adalah dengan cara membunuhnya. Merasa Clyde adalah orang yang sangat berbahaya, keesokan harinya Nick bersama Jonas pergi menemui hakim yang menangani kasusnya Clyde. Mereka berdua meminta sang hakim agar tidak memberikan izin kepada siapapun untuk menemui Clyde selama dia berada di penjara. Di tengah obrolan, telepon milik Pak Hakim pun berbunyi. Dan ketika diangkat, tiba-tiba, Hello? melihat Pak Hakim tewas tepat di depan matanya, Nick pun benar-benar dibuat syok. Kemudian dia langsung menemui Clyde lalu mengatakan jika Clyde tidak harus melakukan ini semua, jika tujuannya hanya sekedar ingin balas dendam. Clyde pun menjawab jika dia melakukannya bukan untuk sekedar balas dendam, melainkan agar Nick dan yang lain sadar bahwa sistem hukum di negara ini telah salah. Kemudian Clyde kembali mengajukan kesepakatan dengan Nick, di mana Nick harus membebaskan dia besok tepat pada pukul 6 pagi. Jika permintaannya tidak dituruti, maka Clyde akan membunuh semua rekan kerja dan orang yang Nick kenal. Mendengar ancaman tersebut membuat Nick langsung ketar-ketir. Lalu dia menyuruh semua rekan kerjanya untuk menginap di ruangan arsip penjara demi keamanan mereka. Di ruangan itu, rekan-rekan kerja Nick hanya bisa menunggu sampai waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Tentu aja dengan perasaan cemas dan gelisah. Singkat cerita, setelah merasa tidak terjadi apa-apa pada mereka semua, Nick pun merasa sangat lega. Kemudian dia menyuruh rekan-rekannya untuk segera pulang ke rumah. Tapi di saat beberapa orang telah masuk ke dalam mobil, tiba-tiba berita tentang tewasnya rekan-rekan Nick langsung menyebar ke seluruh kota dengan cepat. Wali kota yang juga melihat berita itu langsung memanggil Nick dan Jonas sebagai pengacara kasusnya Clyde. Di sana si wali kota marah-marah. Dia nggak menyangka bagaimana bisa Clyde membunuh banyak orang padahal polisi telah mengurungnya di penjara dengan penjagaan yang sangat ketat. Di sini Nick cuma bisa berjanji pada wali kota bahwa dia akan menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. Kemudian Nick pun kembali menemui Clyde di penjara. Dengan penuh emosi, Nick langsung memukuli Clyde berkali-kali. Nick memaksa Clyde untuk mengakhiri ini semua. Tapi Clyde berkata jika kematian rekan-rekan kerja Nick hanyalah sebuah pemanasan. Clyde akan menunjukkan kepada Nick bagaimana dia menghancurkan sistem hukum yang cacat di negara ini.
Keesokan harinya, Nick bersama Jonas menghadiri pemakaman rekan kerja mereka. Pada momen itu, Nick pun bercerita. Dulu pada saat dia masih remaja, dia pernah bercita-cita ingin menjadi pengacara yang hebat, agar bisa mengubah sistem hukum yang sekarang. Namun seiring berjalannya waktu setelah menjadi pengacara, justru Nick lah yang diubah oleh sistem hukum itu sendiri. Setelah itu, Nick dan Jonas kemudian pergi ke mobil mereka masing-masing. Dari kejauhan ada sebuah mobil mainan yang telah dipasangi senjata mengikuti mereka berdua. Si pengendali mobil mainan itu juga terlihat sedang mengawasi mereka melalui kamera. Lalu ketika Nick dan Jonas akan pergi, tiba-tiba setelah insiden kematian Jonas, Nick kembali menemui wali kota untuk mengajukan pengunduran diri. Dia kena mental dan merasa sangat tertekan terus-menerus ketika melihat orang-orang yang dia kenal tewas satu persatu. Namun wali kota menolak pengunduran diri yang diajukan oleh Nick. Dia meminta Nick untuk membereskan semua kekacauan yang telah dibuat Clyde secepat mungkin. Kemudian si wali kota menaikkan pangkat Nick agar bisa mendapatkan akses ke semua informasi negara demi menyelesaikan kasus tersebut. Keesokan harinya, Pak Wali Kota mengumpulkan seluruh staf dari pemerintahan. Dia mengubah dan menyatakan status kota kini dalam keadaan darurat, lalu memerintahkan mereka untuk memberikan pengamanan khusus pada warga sekitar, sampai kasus ini benar-benar selesai. Bahkan Pak Wali Kota sampai meliburkan semua kegiatan sementara, seperti sekolah dan perkantoran. Dia juga menyuruh para polisi untuk selalu berpatroli hingga mempersenjatai tukang parkir. Meskipun kejahatan yang dibuat Clyde sangat berat, tapi pemerintah tidak bisa menghentikannya karena kekurangan bukti. Dan juga mengingat Clyde dulunya adalah seorang agen rahasia negara. Jika Clyde tahu pemerintah ikut campur, maka Clyde pasti akan membocorkan rahasia negara. Lalu citra baik pemerintahan pasti akan jatuh. Sementara di ruang arsip negara, Nick menyelidiki semua hal yang berhubungan dengan Clyde. Sampai akhirnya Nick menemukan informasi bahwa Clyde pernah membeli sebuah gudang tua yang berlokasi di dekat penjara. Merasa Clyde pasti menyembunyikan sesuatu di sana. Pada malamnya, Nick bersama seorang polisi pergi ke gudang tersebut. Sesampainya di sana, mereka berdua tidak sengaja menemukan sebuah jalan masuk rahasia di bawah tanah. Dan ketika ditelusuri, mereka dibuat kaget bukan main ketika menemukan sebuah ruangan rahasia berisi bom serta alat-alat penyamaran. Di situ juga ada sebuah tangga yang mengarah ke sel isolasi tempat di mana Clyde sekarang ditahan. Lalu pada saat Nick dan polisi memeriksa sel isolasi tersebut, ternyata Clyde sudah tidak ada di sana. Kemudian Nick bersama polisi pun kembali menggeledah ruangan rahasia tadi. Di sebuah meja mereka berdua menemukan catatan rencana yang telah dibuat oleh Clyde. Di catatan itu tertulis hari ini Clyde sedang menyamar menjadi seorang cleaning service di gedung wali kota, dan diam-diam meletakkan sebuah bom di sana. Mengetahui itu, mereka yang panik pun langsung buru-buru pergi ke gedung wali kota. Sementara di salah satu ruangan gedung wali kota, Clyde terlihat sedang berusaha merakit bom. Dia berencana meledakkan gedung itu tepat pada saat para petinggi pemerintahan akan mengadakan rapat. Tidak lama kemudian, Nick dan polisi pun sudah tiba di sana. Setelah melihat kamera cecetep, mereka menemukan ada suatu keanehan di salah satu ruangan. Nick yakin pasti Clyde berada di ruangan itu. Mereka pun langsung bergegas pergi ke sana. Tapi sayangnya semua sudah terlambat. Clyde telah pergi meninggalkan koper berisi bom. Waktu diperiksa, bom tersebut ternyata dikendalikan dari jarak jauh menggunakan sebuah ponsel. Kemudian Nick mendapatkan sebuah ide. Di sisi lain, Clyde yang belum tahu jika Nick telah mengetahui semua rencananya. Dia pun dengan santai kembali ke selnya sambil terus memantau jalannya rapat dari sebuah tablet. Tapi baru aja Clyde masuk, dia melihat Nick sudah berada di sana menunggu kedatangannya. Di sana Nick berkata jika dia sudah tahu semua rencana Clyde. Kemudian dia berterima kasih kepada Clyde karena sudah mengajarkannya sebuah pelajaran yang sangat berharga, yaitu jangan pernah membuat kesepakatan dengan seorang penjahat. Nick juga meminta secara baik-baik agar Clyde mau menghentikan semua tindakannya, yang sudah sangat melampaui batas. Mendengar semua ucapan dari Nick, Clyde pun merasa sangat lega. Akhirnya Nick bisa mengerti dan menangkap maksud tujuannya kenapa dia melakukan semua ini.
Namun keputusan Clyde sudah bulat. Dia akan tetap meledakkan gedung wali kota demi mengubah sistem hukum di negaranya. Kemudian tepat pada saat Clyde mengaktifkan bom tersebut, Nick pun keluar dan mengunci pintu sel isolasi. Dan tiba-tiba terdengar suara dari bawah kasur Clyde. Suara itu adalah suara dari bom yang tadi Clyde rakit di gedung wali kota. Dan ternyata Nick telah memindahkan bomnya ke dalam sel milik Clyde. Clyde hanya bisa terduduk pasrah sambil memandangi gelang pemberian putrinya yang sangat dia cintai. Hingga akhirnya bom itu pun meledak, menewaskan Clyde sendirian di dalam sana. Sambil berjalan keluar, Nick berjanji pada dirinya. Mulai sekarang dia akan berjuang memperbaiki sistem hukum yang sudah rusak, agar menjadi lebih baik bagi negara dan seluruh masyarakat. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menyindir negara kita. Clyde bukan hanya balas dendam atas kematian istri dan anaknya, tapi dia juga menunjukkan betapa rapuh dan korupsinya sistem hukum yang lebih mementingkan kesepakatan dibandingkan keadilan sejati. Film ini mempertarungkan dua sisi, hukum yang prosedural dan manusia yang penuh emosi. Kapan ya negara kita ada orang kayak si Clyde? Entahlah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.